Ya, Bang Ahmad Risan, sekali lagi ini saya konfirmasi dulu, Bang. Apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Muslim lah bang, 100% masihan bang. Muslim. Kira-kira, Bang, Ya. apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang muslim? Nanti dibilang Anda nyamar. Oh iya bang. Silakan. Saya ngucap lagi ya bang ya. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya muslim ya, teman-teman yang muslim ya. Nah, Oke. saya tambah lagi bang. Silakan tambah, nomor tambahan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah. Ya, muslim ya, sah ya. Oke. Gimana, Bang? Oke, Bang. Saya ini kan sudah sering buka channel seperti ini. Iya bang. Udah berapa lama Abang ikuti? Abang sering nonton? Setahun, sebulan? Nonton bagian di situ. Sudah setahun, sebulan, 2 bulan? Sudah kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Adakah yang saya katakan itu fitnah? Atau bagaimana kesan dan kesan-kesan Anda ketika menonton channel saya? Kalau saya sih bang, jujur aja ya bang ya. Sebenarnya menambah ilmu. Tapi mereka tidak tahu melakukannya gimana. Menambah ilmu, mantap, mantap. Iya bang, kalau saya, bagi saya menambah ilmu. Mengapa saya menambah ilmu? Walaupun istilahnya kisah Nabi Rasul itu istilahnya ada yang jelek, yang baik, kita kan paham gitu loh bang. Nah gitu. Bukan makin saya itu istilahnya, itu kan kalau misalnya saya murtad pun itu kan tergantung saya loh bang. Kalau sekiranya, tapi kan setidaknya kita sudah mengetahui. Kalau memang ada yang berani menantang argumen, abangnya silahkan gitu. Iya, iya. Banyak bang yang tidak bisa kita bantah argumen abang. Contohnya bang, seperti saya lah berpikir juga. Ini kan jenggot saya potong ini bang, saya potong jenggot saya. Gara-gara? Katanya bergantungan katanya di sini bidadari bang. Umur saya udah 50 tahun. 50 tahun umur saya bang, belum ada di sini satu pun bidadari bergelantungan bang. Nah, itulah bang, saya nggak. Nah. Ya, tapi banyak muslim yang tidak tahu bang, bahwa di janggutnya muslim itu banyak bidadari-bidadari bergelantungan. Nah, ketika abang tahu itu, abang shock ya kan? Shock lah bang. Ya. Sangat shock sekali bang. Nah itu. Kalau bergantungan pun di sini bidadari siapa yang tahu bang? Buktinya bagi saya itu tidak ada gitu, tidak ada. Oke. Jadi artinya, tapi kan Anda ini masih muslim ya? Muslim bang. Iya. Artinya, itu kan ada riwayat yang mengatakan bahwa Muhammad berkata bahwa di janggut seorang muslim itu ada bidadari bergelantungan. Nah, dan Anda tidak percaya itu. Artinya maksud Anda kan begini, maksud Anda Muhammad itu nggak pernah ngomong begitu. Muhammad itu nggak mungkin ngomong yang bohong begitu. Menurut Anda begitu kan? Iya. Iya. Artinya hadis-hadis telah menggambarkan sosok Muhammad yang fiktif. Betul nggak bang? Iya, betul kali lah bang. Padahal kan Muhammad berkata dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang mengatakan sesuatu lalu menisbatkannya kepadaku, maka siap-siaplah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Kan gitu bang? Ada kan? Iya. Iya. Artinya abang percaya bahwa ada orang yang membawa-bawa Muhammad untuk supaya Muhammad berkata bahwa di janggut seseorang ada bidadari. Padahal menurut Anda sendiri, menurut pribadi Anda, nggak mungkin Muhammad seperti itu. Kan Anda bilang begitu. Karena nggak ada buktinya bang. Sedikit pun secuil pun nggak ada, setengah pun nggak ada bang. Buktinya bergelantungan di jenggot saya ini. Apa? Bidadari. Nah, iya ada. Nah. Tapi makanya itu bang, sekarang itu banyak umat muslim yang sudah sekarang itu bersuara gitu loh. Selama ini kan mereka takut bang, takut mereka bersuara. Untuk menyuarakan apa yang mereka temui, kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang mereka temui ketika mereka membaca hadis. Sosok Muhammad, figur Muhammad yang digambarkan di dalam hadis itu. Katanya Muhammad bilang, di hidung orang ada setan tidur di situ. Betul nggak? Itu gimana? Bang percaya juga itu? Kalau saya sih nggak percaya lah bang itu. Gimana itu cara apanya itu gitu? Nggak paham lah saya itu. Nggak paham saya kalau yang ada ya kalau kita bernapas itu kan napas yang keluar, kemungkinan karena bau mulut kita ya adalah di hadas di hidung kita, itu sepatutnya yang dibersihkan, bukan setan. Tapi menurut hadis, setan bang yang tidur di situ. Nah itulah banyak yang ngarang-ngarang itu bang. Itu yang ngarang-ngarang banyak. Oke, coba kita naikkan satu muslim yang lain ya. Kita naikkan satu muslim yang lain ini adalah Bang Rizal ya. Bang Rizal, kita ngobrol-ngobrol santai lah ya, jangan terlalu tegang, santai-santai. Bang Rizal. Ya, halo Bang Rizal, Udo Rizal, apa kabar? Selamat malam Bang Rizal. Selamat malam Bang Rizal. Manusia Tuh disapa selamat malam katanya. Inilah bang gambaran seorang muslim, dia tidak mau bang membalas. Pendendam dia bang, pendendam. Pendendam dia bang. Rizal, Rizal, sebelum mulailah dulu dengan sapaan. Orang-orang yang nggak punya akal macam kalian buat apa disalami? Akalnya itu udah Tuhan. Ya. Jadi begini Des ya, Tuhan yang begitu agungnya, Tuhan penguasa bumi dan langit, Tuhan yang mencipta alam semesta, Tuhan yang mengatur perputaran bintang, bulan dan matahari, Tuhan pemilik surga dan neraka, nggak mungkin. Kenapa hanya menurutin hawa nafsunya Muhammad gitu? Dengan hewan, ya. Akalmu dipakai, ya. Tuhan yang begitu mulia, Ya, lebih tidak mungkin lagi. Sudah selesai bicaranya? Sudah selesai bicaranya? Ya. Lebih tidak mungkin lagi. Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta itu kerjanya cuma nurutin hawa nafsunya anaknya Aminah.
Nggak ada, di mana ada dalilnya? Oh, baik, saya tunjukkan. Sebentar, saya tunjukkan. Yes. Jangan panik dulu. Kamu kan minta, Rijal. Minta saya tunjukkan kan? Ingat ya, Jangan panik begitu, tidak ada Rijal. ulama pun. Rijal, Tidak ada satu kamu ulama jangan pun yang begitu. mengatakan, yang sepakat. Nih. Kalau terjemahan Al-Quran Saya itu Al-Quran, tunjukkan ya. nggak ada. Maka jangan kalian, yes, jangan kau pakai standar ganda sama dengan Tuhanmu, ya. Baik. Oke. Apakah pekerjaan Allah di mata Aisyah? Perhatikan. Ini tertulis di dalam Sahih Bukhari. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, pembahasan surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya. Rasulullah SAW, saya berkata, Aisyah berkata ya, dari Aisyah dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, mungkin Bang Ahmad Lisan feedback Bang, mungkin dibisukan dulu, Bang Ahmad Lisan. Ya, Bang, oke. ya, apa namanya, menggaung, eko. Coba dibisukan dulu. Oke, baik, ya. Saya berkata, Aisyah yang berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu, maksudnya Muhammad, boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula, ya kamu boleh pula, Muhammad ini boleh pula, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Perhatikan, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Tuhanmu ila kecuali. Perhatikan, kata kecuali ini artinya tidak ada yang lain yang dilihat Aisyah kecuali ini. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Jadi menurut Aisyah, pekerjaan Allah adalah tiada lain kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nih, ini dikatakan keinginan ya, keinginan. Kita cek bahasa Arabnya. Coba Rijal, bacakan bait yang terakhir. Sebentar. Habis ini kamu kasih bicara. Sebentar, bacakan bait yang terakhir. Kola. Bacakan ayat yang terakhir. Kul apa coba bacakan yang terakhir? Nggak baca lah sama kau. Ya udah kami yang baca, ayo, kami yang baca. Ya kan kau yang kasih ayat. Ya. Oke, Bang Ahmad Lisan, coba Bang Ahmad Lisan yang baca. Kultu. Masih dibisukan, Bang, masih dibisukan. Masih dibisukan, Bang, belum dibuka. Buka dulu. Silakan. Apa itu? Kultu ma'a apa itu? Nampak saya Bang. Robbuka Ila Yusa li apa itu Bang? Fi hawaika. Jadi, saya tidak melihat Robmu kecuali memenuhi hawamu, hawa nafsumu. Ini Aisyah yang ngomong bahwa Aisyah tidak pernah melihat yang lain kecuali Tuhannya Muhammad, sangat sigap gesit menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ini kata keinginan, itu bahasa Arabnya di sini adalah hawa nafsumu, hawaika. Hawa nafsunya Muhammad. Betul nggak, Rijal? Betul. Dis, kalau orang yang akalnya bermasalah, Dis, maka dia akan mengatakan, ya, akan mencampurkan antara ayat yang satu, ya. Dis, kau balik ke merahmu dulu, kau balik ke merah. Sebentar, ini bacanya apa? Fi hawaika, betul, fi. Coba baca. Baca, Rijal. Ya udah, kau baca aja. Di hadapan orang yang akalnya bermasalah. Berat, saudara. Gimana? Sudah setuju? Bahwa Tuhannya Muhammad, kata Aisyah, tidak pernah Aisyah itu melihat kecuali begitu cepat sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Betul? Dalam segi apa? Kau kan dijelaskan tadi. Sebelum kita bilang dalam segi apa, betul nggak dia sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya, kau membantah narasi kau sendiri. Kadang kau mengatakan. Narasi saya, itu kan narasi hadis. Des, begini Des, ya. Di dalam 2 Samuel, ya. Aduh, yang dibahas apa? Lari kemana-mana. Ya, gimana Bang Ahmad? Kalau bagi saya Bang, saya tidak malu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya nggak malu. Nah, kalau saya mau murtad, ya itu hak saya gitu. Nah, ternyata saya pada saat ini belum murtad. Saya cuma mengajak teman-teman agar mengatakan yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Gitu loh Bang. Ya. Contohnya Bang, seperti yang ditahan kayak anak bata. Yang benar-benar aja lah negara ini, maksud saya itu.
Jangan salah-salah membuat undang-undang. Kalau memang undang-undang agama itu dilakukan, banyak bang yang bertangan orang. Contohnya ini bang, mencuri mangga. Itu wajib dipotong itu tangannya bang. Menurut agama Islam mencuri itu harus dipotong tangannya, betul? Iya. Ya udah dilaksanakan aja sama negara, kenapa? Mereka tidak mau mengikuti hukum Allah, bang. Ya itu tadi, itu yang saya merasa malu gitu sebagai umat Islam. Potong tangannya, biar nggak bertangan semua. Termasuk saya ini bisa bisa kepotong tangan saya yang pernah mencuri saya, bang. Ya, bagaimana Bang Ahmad Lisan? Apa mungkin pesan Anda ini kepada saudara-saudara Anda sebagai Muslim, saudara-saudara Muslim Anda, silakan. Itulah saya bilang tadi bang, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sembarangan memonis orang, memenjarakan. Apa sih artinya? Manusia juga itu, yang diciptakan Allah juga itu, bukan sembarangan orang. Kan ciptaan Allah kalau memang dia beragama. Tapi kata Al-Quran mereka seburuk-buruknya makhluk loh. Itulah bang, makanya saya pun gimana? Bingung saya. Kalau kata Buya Sakur, jangan takut murtad dong. Saya udah bilang duluan bang, jangan takut murtad. Cuma begini bang, bagi saya ini, saya sudah seperti memegang agama Islam ini sudah seperti memegang duri. Saya tahankan saya sakit, saya lepas saya sakit juga gitu. Udah paham lah bang itu. Iya. Jadi gini teman-teman ya, di dalam ada ayat Al-Quran dikatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk ya. Nih, perhatikan ya. Saya akan tampilkan di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang kelima. Apa kata Allah kepada orang-orang kafir? Perhatikan. Ya. Surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang, bayangkan bang, binatang bang. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Ini disamakan dengan binatang bang. Nah, tapi bang, saya kasih tunjuk. Nih, saya kasih tunjuk ya. Nih, perhatikan bang ya. Yang seburuk-buruknya itu bang ya. Nih, saya tunjuk. Ini siapa bang? Ini kaum muslimin bang. Kaum muslimin naik haji. Ya, ketika mereka naik haji, mereka tidak naik unta bang. Nih, ini kaum muslim jamaah haji. Mereka naik haji. Mereka naik haji pakai apa? Pakai pesawat terbang. Pesawat terbang buatan siapa? Buatan tapir. Yang katanya seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan bang, orang Islam yang bilang yang percaya bahwa seburuk-buruknya binatang itu adalah orang tapir, tetapi di detik yang sama orang Islam yang bilang begitu naik pesawat bikinan orang tapir. Ini yang saya katakan bang, sungguh kalian berada dalam kenekatan yang sangat nyata. Ini bang, kita tahu bang, pesawat ini buatan non-muslim. Gak ada bang muslim yang nemuin teknologi begini, buatan tapir-tapir semua yang gak percaya sama Allah. Buatan Wahyudi, Kristen. Ya, Jepang, ini buatan-buatan orang Kristen, Yahudi semua ini, barang-barang ini, pesawat terbang. Tapi bang, mereka yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk itu, malah dipakai alat penemuannya. Coba bang. Untuk cium-cium batu itu bang ya? Iya, untuk nyiumin batu ke Arab. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan, nih. Lihat ya. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan bang. Ini menara ini bang, pilar-pilar ini ada 3 nih bang. Dulunya cuma 1 nih bang, makin dilempar makin gede. Nah, ini mereka main lempar-lemparan batu. Mereka naik haji ke Arab pakai pesawat. Umat muslim menemukan batu, rumah setan lempar-lempar pakai batu, makin dilempar makin gede. Ini bang, Buya Sakur pernah bilang bang, naik haji itu bang seperti mainan anak-anak. Lempar-lemparan, camping-campingan. Ini bang, terus nih apa yang umat muslim lakukan nih? Nih perhatikan ya bang ya. Sebentar. Perhatikan bang, apa yang umat muslim lakukan di negeri Mekah? Ini bang, nih ada batu nih, nyium-nyiumin batu kayak begini nih. Nih bang, cium-cium batu, nah nih. Bahkan kalau ada nonton-nonton bang, ada seorang wanita bang, desak-desakan bang, mohon maaf bang, dilecehkan. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Rumah Allah ini sebagai tempat yang aman. Menurut Al-Quran tempat yang aman, faktanya. Mau saya lihat pengakuan seorang muslimah yang mohon maaf ya, itu kemaluannya katanya dipegang di situ. Nih, kita lihat videonya ya, bagaimana ada seorang muslimah yang naik haji, ya cium batu, dia malah ini nih. Perhatikan ya teman-teman ya. Ini adalah wanita, ini sangat viral nih bang. Ini viral nih. Udah nonton? Nih. Udah bang, udah. Ini dia lagi naik haji nih. Tapi apa? Dilecehkan bang. Dan ini kejadian bukan sekali 2 kali bang, terus-terusan. Ya nih, perhatikan, saya putarkan ya. Nih. Nih. Ya Allah, sumpah ini pengalaman atau
kayak gimana ya, aku harus banyak-banyak istighfar sih, astagfirullah. Aku gak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener ya Allah, aku dari tadi ya diingatin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku merasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udah dia kan untuk itu doang gitu kan. Kan aku gak nyaman dia nempel-nempel itu, aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad alhamdulillahnya. Tapi setelah itu ketemu sama azan subuh dan aku manggil barisan buat sholat. Nah, aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh selalu azan mau berdoa di situ dan aku tuh pengen megang, aku bisa dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang bangun azan tuh di depan persis, dia Megang. Maksudnya megang itunya. Nah, makanya saya bilang, apa yang dikatakan dalam Al-Quran nih? Di dalam Quran surat Al-Baqarah, nih saya bukakan ayatnya ya. Surat Al-Baqarah nih, sebentar ya. Al-Baqarah, sebentar nih. Al-Baqarah Masjidil Haram, bentar. Tempat yang aman. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Nih, saya putarkan. Ini menjadi ayat ini nggak bisa dipercaya. Nih, saya balikin. Perhatikan, apa kata surat Al-Baqarah ayat 125? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia. Dan tempat yang aman. Tempat yang apa, Bang? Tempat yang apa? Aman. Apakah aman? Apakah aman? Ya gitu kan tadi Bang. Nah, kata Allah itu tempat yang aman. Faktanya, wanita ada yang dilecehkan. Ngeri nggak Bang? Bahkan Bang, Masjidil Haram ini, Abang pernah tahu tragedi haji? Tragedi haji nih, saya bukakan datanya ya. Nih, tragedi haji. Nih. Tragedi haji sepanjang sejarah ya. Nih, biar Abang saya kasih tunjuk datanya. Tragedi haji, nih ya, ini sumbernya nih, Kompas. Ini sumber ini valid kalau katanya si Ahmad Painama. Valid. Nah, perhatikan berapa kalikah terjadi musibah atau bencana. Perhatikan. Ini tragedi-tragedi yang terjadi selama haji ya. Sebentar, mana nih? Kita baca ini saja ya, sebentar. Kita baca saja tragedi-tragedi haji. Nih, saya tutup ya. Nih, perhatikan. Ya nih. Desember 1975. Kebakaran besar dipicu oleh ledakan tabung gas dari sebuah penginapan. Jamaah menewaskan 200 orang. 1979, kelompok militan yang terdiri dari ratusan pria bersenjata menyandera ribuan jamaah haji di dalam Masjidil Haram. Atas insiden ini, 153 orang dikabarkan meninggal dan 560 lainnya terluka. Jamaah haji asal Iran melakukan protes, kemudian direspon dengan petugas keamanan Saudi. Insiden ini merenggut 400 nyawa. 10 Juli 1989, serangan di luar Masjidil Haram mengakibatkan tewasnya 1 orang dan 16 lain terluka. 2 Juli 1990, gangguan pada sistem ventilasi di terowongan Mina mengakibatkan jemaah berdesak-desakan hingga merenggut 1.426 nyawa. 24 Mei 1994, sebanyak 270 jemaah haji meninggal. Bang, kalau dibaca Bang sampai subuh Bang. Kemarin yang terakhir, 2015 kalau nggak salah. 2015 kemarin, keren. Tahu kan keren yang kemarin jatuh? Menimpa ke jamaah haji. Kata Allah, itu adalah tempat yang aman. Coba gimana Bang mau percaya begitu? Ini ada kepingan tadi nih Bang. Saya katanya membantu Edis merusak Islam katanya. Benarnya teman-teman? Saya nggak merusak Islam, saya mengutarakan. Bentar Bang Edis. Saya hanya meluruskan. Katakanlah yang benar itu benar. Katakanlah yang salah itu salah. Cuman itu bagi saya. Nah, kalau kamu mau cium-cium batu itu menghapus dosa, silakan. Karena saya nggak yakin itu menghapus dosa, itu batu. Itu namanya syirik. Nah, saya hanya percaya sama Allah Ta'ala. Itu bagi saya. Nah, ya kan? itu bagi saya. Saya hanya percaya pada Allah Ta'ala. Saya percaya sama Al-Quran. Al-Quran mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Itu saya. Nah. Iya, Pak. Jadi memang yang terjadi ya, yang terjadi selama ini, itu banyak umat muslim itu, dia tidak belajar nih. Makanya nih, dikatakan begini. Tapi ya serba dilema juga nih Bang nih. Ini muslim nih, ini hadis, ini Quran, ini hadis nih. Yang mana ini? Nah, Pak Cakra itu mengatakan buku-buku hadis ini, ya, yang isinya, Bang, hadis itu sebagian besar diriwayatkan Abu Hurairah. Tahu nggak Bang Abu Hurairah itu siapa? Itulah Bang kurang paham saya nggak. Jadi begini. Hadis di sini saya. Jadi justru Abu Hurairah menurut riwayat-riwayat Muslim itu adalah orang yang paling singkat. Dia bertemu dengan Muhammad kurang lebih hanya sekitar 2 tahunan. Dia hanya bertemu Muhammad 2 tahun, tetapi dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya saya bilang Bang, ketika saya pelajari agama Islam ini, bukankah Muhammad lebih dahulu dia itu berteman dengan sepupunya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Muhammad itu kan menurut riwayat dirawat oleh Abu Thalib. Ya kan? Kemudian Abu Thalib itu punya anak namanya Ali. Menantunya Muhammad sendiri itu akhirnya nanti yang menikah dengan Fatimah. Berapa hadis yang diriwayatkan Ali? Paling 5 ekor. 5 ekor.
Tapi berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang hanya kurang lebih 2 tahun bertemu dengan Muhammad? Penuh, numplek bang. Bahkan dia itulah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, di dalam riwayat-riwayat hadis, tahu nggak bang arti Abu Hurairah itu apa? Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Kucing. Jadi Abu Hurairah itu kalau secara literal itu artinya bapak kucing. Maksudnya dia itu seorang bapak penggemar kucing. Dia itu sangat senang dengan kucing. Makanya zaman saya masih kecil, waktu saya masih kecil, masih main mobil-mobilan, ngeng. Nah itu, saya punya teman. Nah, teman saya itu nabrak kucing, main mobil-mobilan kami kan, nabrak kucing. Dia ketakutan. Kenapa katanya? Nanti kami disuruh ngitung bulu kucingnya. Iya, waktu saya masih kecil bang. Disuruh ngitung bulu kucing. Kenapa? Karena hewan kesayangan Rasulullah itu adalah kucing katanya. Jadi kucing ini sangat kami muliakan kata dia. Ternyata setelah saya sudah besar, setelah saya periksa, oh ternyata banyak diriwayatkan, hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, penggemar kucing. Makanya bang, saya tahu kenapa umat muslim itu sangat anti sama anjing. Tahu nggak kenapa? Kan umat muslim nggak bisa kalau ada anjing di najis, kena air liur, najis katanya. Ternyata, ini dugaan saya bang ya, dugaan saya. Namanya kucing, itu kan paling takut sama anjing. Abang kalau jadi penggemar kucing, ya, abang itu sangat menjaga kucing anda itu dari anjing. Karena ini dua hewan nih, dan Jerry ini, ya kan? Kucing dan anjing itu lambang permusuhan abadi. Jadi di mana ada anjing, di situ dia ngejar kucing. Nah, mungkin, ini sangat mungkin karena Abu Hurairah itu sangat penggemar kucing, bisa jadi dia sangat benci anjing. Makanya dalam riwayat-riwayat, ya anjing itu selalu ya air liurnya najis lah, membatalkan sholat lah, jelmaan setan lah. Makanya saya sangat menduga, ini hanya menduga ya, saya sangat menduga itu ada unsur-unsur pribadi di situ. Kalau kamu nanti nabrak kucing, kamu harus hitung bulunya. Karena kucing itu hewan kesayangan Rasulullah katanya. Padahal dia itu seorang penggemar kucing itu Abu Hurairah itu. Makanya namanya Abu Hurairah. Gitu bang. Bentar bang. Bahkan anjing hitam itu jelmaan setan. Gitu. Saking bencinya sama anjing. Saya ngucapkan narasi saya dulu Silakan. teman-teman ya bang. Karena banyak tappingan sama saya nih kok katanya saya mendukung Edis. Saya bukan mendukung, cuman saya hanya meluruskan, menerangkan supaya kamu tahu gitu. Umat Islam semuanya, seluruh dunia. Jangan kamu sok-sok bilang kitab saya suci. Ya suci bagi kamu. Kalau bagi umat Kristen semua, terutama Bang Edis, semua Kristen seluruh dunia mengakui itu Al-Quran, kitab tapi palsu. Dan kamu tahu. Bagi kamu, ya kitab kamu ya memang bagi kamu baik, suci. Tapi suci kan bagi kita. Kalau bagi mereka itu ya kitab palsu. Jangan sok suci, jangan sok diagung-agungkan di Indonesia ini. Kalau memang betul-betul Indonesia ini mengagungkan Islam, ya udah hukum itu dilaksanakan, potong tangan yang mencuri. Nah, udah tahu itu Islam itu kayak mana. Jangan dikit-dikit ditangkap. Saya nggak takut saya. Ya, seperti saya bilang, Bang. Takut. Saya hanya gini, kita ubah yuk kebiasaan. Maksudnya begini, argumen, lawanlah dengan argumen. Pendapat, bantahlah dengan pendapat. Jangan sikit-sikit lapor polisi. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh nih. Ini yang saya katakan tadi ya, nih perhatikan. Nih, ini ada hadisnya, Bang. Sahih Muslim 2934. Perhatikan. Sahih Muslim 2934 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Dia berkata, saya bacakan di hadapan Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing. Nih, membunuh anjing. Banyak di hadis-hadisnya nih. Sahih Muslim 2935 telah menceritakan dan seterusnya. Abu Bakar bin dan seterusnya dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan supaya membunuh anjing. Lalu beliau mengutus orang ke seluruh penjuru Madinah untuk membunuh anjing. Nih, ya, banyak nih hadis-hadisnya. Salah memerintahkan supaya membunuh anjing, lantas kami pergi ke seluruh penjuru kota, sehingga kami tidak meninggalkan seekor anjing pun, melainkan kami membunuhnya. Nih, perhatikan. Bahkan kami membunuh seekor anjing yang selalu mengikuti tuannya. Nih kan, banyak hadisnya bertumpuk-tumpuk. Bahkan dikatakan anjing itu jelmaan setan. Nih, ya kan? Perhatikan nih, banyak nih. Anjing itu jelmaan setan katanya. Nih, perhatikan ini ya. Kemudian Nabi SAW melarang membunuh anjing seperti itu. Namun, beliau bersabda, bunuhlah anjing yang berwarna hitam. Nah, ini warna hitam. Dengan 2 titik putih di keningnya. Karena anjing itu adalah jelmaan syaitan. Nah, makanya Bang, yang sedang dilakukan oleh Pak Cakra dan muslim-muslim lainnya, banyak sekarang muslim-muslim lainnya itu ingin merekonstruksi hadis. Apa benar sosok Muhammad yang kita imani, ini muslim yang ngomong ya, itu adalah sosok Muhammad yang digambarkan sedemikian rupa. Nah, makanya sekarang ini lagi muncul gerakan-gerakan Islam revolusioner. Ya, Islam revisionis, ya, ingin merevisi
Itu sebenarnya bibit-bibit itu sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Bagaimana Wahabi bilang Bapak Muhammad di neraka. Bagaimana ini bilang, oh Bapak Muhammad gak di neraka. Jadi sekarang ini Bang, sedang ada satu upaya untuk mereka ulang sosok Muhammad yang sesungguhnya. Makanya belajar, jangan lapor-lapor polisi.